terutama juga dari survei, dia menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dari kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca ya. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja. Mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karim nggak melihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini akan mengupas terkait dengan kebebasan berbicara atau berpendapat, yang mana beberapa pekan ini memang begitu menyita perhatian publik. Bahwa kemudian demokrasi yang menjadi salah satu prinsip bernegara itu memang menganut prinsip-prinsip bagaimana kebebasan berbicara oleh warga negara yang harus diberikan sebagai sebuah hak individu warga negara. Tetapi dalam prosesnya kita lihat bahwa kebebasan berbicara ini juga masih menimbulkan berbagai persepsi di berbagai kalangan. Di satu sisi ada yang menganggap bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi itu masih dianggap kurang. Dan tentu ini adalah hal yang cukup aneh saya kira ketika ada orang yang menganggap bahwa kebebasan berbicara atau berpendapat di negara ini masih kurang. Kenapa begitu? Bisa kita melihat dalam berbagai pemberitaan di media. Semua orang bebas menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan ataupun aspirasi dan unek-uneknya. Bahkan hal-hal yang sampai mengarah pada ucapan-ucapan atau statement-statement yang mengarah kepada personal seseorang atau mengarah kepada menghujat, itu pun sangat sering kita dengar. Ya, masih ingat beberapa hari yang lalu, beberapa minggu, bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang dengan mudahnya dan gampangnya membuat pernyataan-pernyataan yang sangat sembrono karena menyebut presiden dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, dengan kata-kata yang jorok, dengan menyebut dengan alat kelamin. Dan ini adalah sebuah kebebasan berbicara yang menurut kita ini sudah kelewat batas. Dan beberapa hari ini yang begitu viral lagi, salah seorang yang kemudian membuat pernyataan di media, berbicara di YouTube dengan mudahnya, dengan gampangnya, menghina Bapak Presiden, dengan sebutan-sebutan yang lagi-lagi ini adalah pernyataan yang sangat tidak etis, sangat tidak pantas diucapkan karena akan dilihat oleh umum. Tentu mengundang pertanyaan, apa yang membuat situasi ini kemudian begitu liar Kenapa orang begitu gampangnya itu kemudian berbicara dengan mudah semaunya, sekalipun pernyataan itu sudah menyerang pribadi seseorang, bahkan seorang kepala negara. Lalu apakah kemudian kita masih ingin mengatakan bahwa kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat di Indonesia ini menurun? Loh, ini kan sebuah statement yang cukup aneh Ataukah ini adalah sebuah upaya untuk kemudian ingin menyampaikan kepada publik bahwa rezim hari ini itu tidak memberikan ruang yang terbuka bebas bagi warga negara untuk kemudian berbicara dengan bebas. Sehingga prinsip-prinsip demokrasi itu kemudian tidak berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Karni Ilyas dalam salah satu diskusi dengan Pak Jokowi, tentu ini jelas-jelas mengundang pertanyaan Bagaimana tidak, semua orang tahu siapa Pak Karni Ilyas, seorang tokoh tokoh senior dari pers Tetapi kita heran kenapa kemudian dia memunculkan pertanyaan seperti itu, bahwa katanya kebebasan berbicara itu kemudian menurun
Tetapi dengan sangat santainya itu kemudian dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ya yang mananya dikatakan bahwa kebebasan berpendapat berbicara itu kemudian menurun. Hampir tiap saat orang bebas berbicara apa maunya. Bahkan menghujat sekalipun, menghina sekalipun, ya, mereka bebas berbicara dan terbukti. Ya. Tetapi kemudian ini hanya ditanggapi dengan tertawa oleh Pak Karni Ilyas ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa apakah Pak Karni Ilyas tidak melihat. Ya, ini sebenarnya kalau secara pribadi saya melihat ini adalah sebuah sindiran yang cukup halus dari seorang ya Pak Jokowi terhadap Karni Ilyas. Ya. Pernyataan bahwa apakah kemudian Anda itu tidak melihat itu pada prinsipnya adalah sebuah sindiran bahwa Anda itu sebenarnya telah ya menutup mata dari sebuah kenyataan yang memang ada dan nyata di depan mata. Karena hampir tiap saat di pemberitaan orang itu bebas ya berbicara. Ya. Tetapi ini kemudian membuat ya Karni Ilyas membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tentu ya ada maksud-maksud tertentu di balik itu semua, bahwa memang di rezim Pak Jokowi ini ya hendak disampaikan kepada publik bahwa masih banyak keterbatasan dalam menyampaikan pendapat ya dan pikiran-pikiran serta aspirasi-aspirasi ya. Dengan demikian ya orang akan melihat atau publik Indonesia akan melihat bahwa ya rezim ini belumlah dikatakan sebagai rezim yang betul-betul mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam ya mengelola warga negara ya. Tetapi bagi kita semua bahwa apa yang nampak, apa yang nyata hari ini yang kita saksikan terkait dengan kebebasan berpendapat dan berbicara, menurut kita ini bukan lagi bebas ya, tetapi ini sudah kebablasan ya. Kalau Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini demokrasi sudah sekuler ya, karena orang sudah bebas memaki bahkan menghujat dan menghina ya. Padahal sebagai orang timur kita ini sangat mengedepankan yang namanya ya sopan santun ya, tata krama ya kan, sangat berhati-hati dalam membuat statement ya, menghindari sebuah pernyataan-pernyataan yang bisa mengarah kepada kebencian, pernyataan-pernyataan yang bisa membuat orang sakit hati, membuat orang kecewa. Itu adalah identitas ketimuran kita. Tetapi kalau kita lihat hari ini, itu kemudian sudah hampir tidak ada lagi. Ya, kenapa? Ini adalah efek dari sebuah demokrasi liberal yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita telah kehilangan identitas hari ini. Kita telah terputus dari sejarah masa lalu kita sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran, yang sangat menghargai, mengayomi, ramah, santun, dan sangat bersahabat. Tetapi yang nampak hari ini, kita lihat sendiri bahwa kebencian itu begitu mudahnya mengalir, seolah-olah itu dipelihara, seolah-olah itu dengan mudah dan gampang ditebar ya, ketika kita punya ya maksud-maksud terhadap seseorang, tak pandang itu apakah itu kepala negara, pemimpin, kita bebas saja menghujat. Dan menurut saya inilah salah satu kelemahan daripada ya demokrasi liberal yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tentu untuk memperbaiki itu semua penting sikap tegas daripada ya aparat penegak hukum dalam hal menindak siapapun yang mencoba-coba ya, melakukan tindakan-tindakan menyerang kehormatan nama baik orang ya, dengan pencemaran ataupun ya tindakan-tindakan fitnah, karena ini hanya akan membuat suasana menjadi runyam, suasana menjadi gaduh ya, suasana menjadi heboh, di mana kita harus saling menjaga dan menghargai satu sama lain. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.